Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya itu Embadri Channel. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan atribut pramuka yang benar dan yang baik dan yang benar. Selamat menyaksikan dan menonton. Sebelum kita membahas tentang cara pemakaian atribut atau pemasangan atribut, kita kenalkan dulu atribut-atribut yang ada di pramuka. Ini salah satu contoh ataupun salah satu atribut pemasangan yang ada di pramuka sesuai dengan PP-nya masing-masing ya. Jadi saya akan perkenalkan satu-satu sesuai dengan PP-nya masing-masing. Jadi silakan saya akan mulai dari pertama ini adalah salah satu yang harus dipakai kalau yang sudah mengisi SKU ya. Nah, ada golongan Pandega. Dan sini juga ada Laksana ya. Kenapa Laksana cuma satu? Emang ini cuma sebagai contoh saja. Nah, kalau ini adalah memang sudah ada dua karena memang nah, di sini ada Tiska ya. Ini Tiska dan ini adalah Tigor, artinya Tigor ini kegiatan gotong royong ya. Nah, di sini juga sama, ini juga sama, ini Tiska juga ya. Tapi saya dapatnya di kegiatan ini, kalau ini kegiatan keluar kegiatan, ini sama juga kegiatan. Nah, sama juga ini pas ini kegiatan juga ini, walaupun jenisnya dan ini juga sama dengan Tiska. Nah, kalau ini untuk satuan karya, ini TKK, ini bidang tahunan, ini wings, ini tanda jabatan, ya. Dan ini adalah bed sesuai dengan provinsinya masing-masing karena saya dari provinsi Banten, jadi saya menggunakan provinsi Banten. Nah, kalau yang ini adalah Kota Serang ataupun dimana kita sekarang, walaupun saya sendiri bukan orang Kota Serang, tapi karena saya satuannya di suatu Kota Serang, jadi memakainya Kota Serang. Dan yang terakhir ini adalah tanda Pramuka Garuda. Nah, kalau emang sudah sudah Garuda, pasti sudah jadi ikut atraksinya dan berhasil menjadi Pramuka Garuda akan mendapatkan pita Pramuka Garuda, dan juga sesuai dengan golongan dan tingkatannya, yaitu adalah kalau saya dapat golongan Pramuka Garuda Pandega ya. Oke, itu pengenalan yang ada salah satunya karena ini adalah atribut yang saya miliki, walaupun seharusnya ada gitu, baik dari yang seharusnya ini karena emang saya punya cuma ini doang, jadi ini aja. Jadi bahwasanya di pramuka itu sebenarnya banyak sekali contoh-contoh ataupun atribut yang seharusnya diketahui oleh anggota gerakan pramuka. Tapi terkadang juga ada asal tempel saja kalau kita ikut kegiatan asal tempel dan tidak tahu sampai kapankah atribut itu bisa dipakai atau tidak. Nanti di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satunya adalah cara pemakaian dan juga masa pemakaian baik itu Tiska dan Tigor ya. Dan juga menggunakan pita sesuai pita Pramuka Garuda dan juga tanda jabatan. Dan juga di sini juga ada bintang tahunan dan juga ada TKK. Ini saya ambil contoh karena memang TKK yang saya miliki sudah saya pasang di baju saya. Jadi cuma saya contoh satu saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan cara pemasangan atribut yang baik dan benar. Nah, kalau untuk yang di bawah ini saya belum bisa, ini ada satuan karya ya. Jadi nanti saja ini di video yang selanjutnya akan datang, nanti saya akan jelaskan tentang satuan karya. Dan juga sama yang ini juga nanti saya akan jelaskan nanti di video kali ini juga ya. Oke, cekidot saja, kita akan coba langsung ke pemasangan atribut gerakan pramuka ataupun di seragam pramuka. Ini adalah seragam saya ya. Masih polos karena emang sengaja ini ada emang seragam lama saya, tapi masih bisa digunakan ya, walaupun ada yang saya tidak pakai itu kakak saya ya, tapi masih ada kok ini masih bisa digunakan untuk tutorial hari ini. Nah, cara pemasangannya ya. Nah, ya. Oke, langsung saja untuk pemasangan yang pertama, yaitu adalah pasangan TKU sesuai dengan golongan. Kalau sudah mengisi TKU, nah ini karena saya udah masih Pandega, jadi masih pakai Pandega ya. Jadi saya akan pasang, ini adalah TKU ya, tanda kecakapan umum golongan Pandega. Nanti saya akan pasang ya. Nah, cara pasangnya di mana saya akan pasang ya, biar adik-adik atau kakak bisa tahu nih gitu ya pemasangannya. Nah, pasangannya di sini ya. Jadi pemasangannya di atas pundak ya.
Nah, di sini. Nah, kalau yang ini adalah satuan ambalan ataupun racana ya. Karena di satuan saya itu adalah ada ambalan dan racana, jadi digabung jadi ambalan dan racana. Jadi ambacana. Ya, ini adalah logo ambalan dan juga racana saya ya, karena saya masuk di perguruan tinggi. Jadi ada dua golongan di apa namanya, ada dua golongan di tingkat saya itu ada penegak dan pandega. Nah, di sini ada jadi kalau di penegak ya itu namanya ambalan, kalau di racana itu yang di perguruan tinggi. Ya, satu saya sudah pasang. Nah, ini kalau sudah mengisi SKU dan mendapatkan TKU tanda kecakapan umum sesuai dengan golongannya, karena golongan saya adalah pandega, jadi saya memakai TKU pandega. Nah, sudah saya pasang. Nah, tinggal satu lagi saya pasang ya. Ya, saya sudah pasang sebelahnya. Nah, kalau yang ini saya sudah Pak, ini juga emang sudah ada. Jadi sesuai dengan diaturannya emang saya udah pasang karena emang saya udah ada di Kota Serang. Jadi emang pakainya Kota Serang emang satuannya di Kota Serang. Nah, kalau yang ini adalah nomor gudeg ya, nomor gudeg. Kalau nomor gudeg saya itu adalah nih, lihat saja 01281 ya. Ini biasanya kalau laki-laki itu ganjil ya, kalau perempuan genap. Jadi kalau saya itu satu, kalau perempuan itu dua ininya. Laki-laki satu, perempuan dua. Nah, kalau saya ada di Provinsi Banten, jadi makanya di Provinsi Banten. Oke. Dan juga jangan sampai salah. Nah, di sini ada WOSEM. WOSEM itu di atas ya, di atas nama. Jangan sampai di bawah nama ya. Terus juga di sini juga ada Kitri ya. Ini namanya Kitri. Ya. Kitri itu sesuai dengan logonya di bawah. Ini ya, ini kantong ya. Jangan sampai salah pemasangannya ya. Nanti selanjutnya adalah pemasangan Tiska ya, pemasangan Tiska dan Tigor. Jadi kita akan masang di mana sih Tigor itu di mana, Tiska itu di mana. Biasanya anak-anak sekolah ataupun para anak SMA itu kurang paham cara pemakaian. Di mana sih? Apa di kanan kah? Apa di kiri kah? Gitu ya. Ya, jadi jelasnya adalah kita akan lihat di video ini. Ya, yang selanjutnya adalah Tigor. Nah, pemasangan Tigor itu di mana sih? Di kanan kah? Apa di kiri ya? Oke. Sebenarnya Tigor itu sesuai dengan aturannya yang saya pernah baca. Tigor itu di sebelah kanan. Nah, di atas ya, di atas di jadi WOSEM ya. Jadi di kanan. Jadi pemasangannya di kanan. Tigor itu adalah kegiatan gotong royong, karena pernah saya ikut kegiatan gotong royong 10 hari. Jadi saya dapat Tigor ini. Nah, jadi pemasangannya itu dari sebelah kanan ya. Tigor itu sebelah kanan kegiatan gotong royong. Tigor itu artinya kegiatan gotong royong. Nah, cara pemasangannya kayak gini. Di sebelah kanan. Nah, kalau Tiska itu di sebelah kiri ya. Nah, kalau Tigor dan Tiska itu penggunaannya emang yang saya pernah baca di aturannya emang kalau Tigor sebelah kanan, kalau Tiska itu sebelah kiri. Nah, kalau Tigor ini saya dapatkan pas kegiatan 10 hari ya. Itu 10 hari. Nah, kegiatan gotong royong, kegiatan masyarakatan, saya masuk ke kegiatan masyarakat dan dapat Tigor setelah saya ikut kegiatan. Nah, kalau Tiska nih, ini bentuknya kayak tapak tilas kan. Pas itu saya ikut 3 hari 3 malam saya jalan kegiatan tapak tilas susu budaya. Nah, jadi dapat juga Tiska. Nah, masa penggunaan Tigor dan Tiska itu sama, yaitu 6 bulan. Ya. Jadi kalau sudah 6 bulan, ya Tigor atau Tiska harus dilepas ya, tidak boleh digunakan lagi. Nah, kalau 6 bulan berarti Tigor sudah 6 bulan dilepas. Dan juga sama, kalau Tiska sudah 6 bulan juga dilepas. Nah, kalau kamu pengen dapat Tigor dan Tiska lagi, ya ikut kegiatan lah yang berbasis di situ adalah dapat Tigor ataupun Tiska. Nah, kalau dapat Tigor lagi, ya, dapat Tigor lagi berarti dipasang lah di sebelah kanan. Kalau dapat Tiska ya berarti dipasang sebelah kiri. Kalau sudah 6 bulan berarti harus dilepas karena masa berlaku Tigor dan Tiska itu adalah 6 bulan. Ya. Oke. Nah, dan selanjutnya yaitu adalah pemasangan pita pramuka Garuda. Nah, ya. Pemasangan pita Garuda. Ya. Pita golongan Garuda ya. Nah, cara untuk mendapatkan pita golongan pramuka Garuda itu ya, jadi pemasangan pita pramuka Garuda ya. Nah, kalau kalian itu sebagai anggota gerakan pramuka itu sudah mendapatkan pita ataupun sudah ikut seleksi pramuka Garuda baik sesuai dengan golongannya, apakah itu golongan siaga, penggalang, penegak ataupun pandega. Nah, silakan boleh menggunakan pita ya, pita ataupun yang dapatnya ini apa? Pita
Pramuka Garuda. Ya, kan saya dapat ini adalah sesuai dengan golongan saya, golongan Pandega. Jadi saya menggunakan pita dapat golongan Pandega karena saya ikut seleksi. Ya. Oke, cara menggunakannya kayak gini. Jangan sampai pita ini ataupun Garuda itu dipakai di waktu lomba. Karena ini tidak isnya adalah tidak bagus kalau untuk digunakan untuk kegiatan lomba. Nah, kalau pita ini digunakan di waktu ada pertemuan sesuai dengan golongannya masing-masing, Kak, ya. Jadi digunakan sesuai dengan golongannya masing-masing dan juga di waktu pertemuan baik dari pertemuan pergolongan, apa golongan penegak kah atau golongan pandega kah dipakai. Dan juga tidak kalau disesuaikan dengan kegiatannya juga ya. Jangan sampai kita pakai semua gitu ya, jangan sampai. Jadi harus sesuaikan dengan kegiatannya juga ya. Oke. Nah, kalau suka silakan like dan juga komen dan juga jangan lupa subscribe ya. Nah, bagaimana ini kalau emang suka, kalau emang ada komenan silahkan komen saja di kolom komentar. Nanti saya akan baca nanti untuk video saya selanjutnya bagaimana. Nanti itu bagaimana komenannya nanti ya. Dan juga jangan lupa like dan komen dan juga subscribe. Ya, bagi yang suka silahkan share ini ke media ataupun ke ini untuk sebagai rujukan bagaimana cara-cara tutorial pemakaian atribut pramuka yang baik dan benar itu bagaimana. Jangan sampai salah mengaplikasikan ataupun jangan sampai kita asal pakai aja gitu ya. Jadi baca aturannya yang benar ya supaya kita jangan sampai salah kaprah ataupun jangan sampai salah memasangnya gitu ya. Masa gitu ya kita sudah golongan contohnya gini masa kita udah pandega tapi gunakan penegak gitu ataupun yang sudah masih penegak menggunakannya pandega ataupun pakai menggunakannya banyak ya. Jadi jangan sampai salah ya. Kebanyakan yang saya pernah lihat itu menggunakan atribut ya. Jangan sampai punyanya penggalang dipakainya di penegak ataupun ya dari siaga ataupun dari penggalang dan penegak dan pandega jangan sampai salah menggunakan atribut ya. Oke, video kali ini kalau suka silahkan like dan komen dan subscribe. Ya, jadi selanjutnya itu adalah pemasangan bintang tahunan. Pemasangan bintang tahunan ini harus ditaruh seharusnya nih ya di bawah ya, di bawah bendera wasem ya, tanda wasem ini ya seharusnya. Karena ya pas penjahitnya ini ke bawahan ya, jadi seharusnya ini di bawah agak ke atasan ya, agak ke atasan dan bintang tahunan itu harusnya di bawah bendera wasem. Nah, kalau teman-teman ataupun kakak ataupun adik-adik sudah mendapatkan bintang tahunan, nah dipasangnya di bawah wasem. Ini seharusnya agak ke atasan ya biar enaknya gitu. Jadi di atas nama ya. Jadi cara pemasangannya itu di bawah wasem. Jadi jangan sampai kalau kakak ataupun adik-adik ataupun teman-teman mempunyai bintang tahunan jangan sampai dipasang semuanya. Contohnya gini maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik mempunyai bintang tahunan, baik itu bintang tahunan 1, 2, dan 3, tidak boleh dipasang semuanya. Dipasang cuma satu saja ya. Karena emang sih kalau dikatakannya rame gitu ya. Rame gitu kalau dipasang semuanya. Tapi secara aturannya kita tidak bisa memakai semuanya gitu. Harus satu. Kalau kita memiliki bintang tahunan 1, berarti harus pasangnya yang 1. Nah, kalau kita memiliki bintang tahunan 2, nah contohnya nih saya memiliki bintang tahunan 2 ya. Jadi harus dipasang bintang tahunan 2. Dan seterusnya kalau kita memiliki bintang tahunan 3 ya berarti pasangnya 3. Tidak boleh tiga-tiganya dipasang gitu ya. Itu secara aturannya kayak gitu. Tapi kebanyakan yang saya lihat ya pasang ya, kalau kita udah dapat bintang tahunan pasang aja semuanya gitu, baik 1, 2, dan 3 gitu. Tapi secara aturan harus satu saja gitu ya, di bawah wasem ya. Oke? Saya dan juga ada pemasangan itu adalah tanda jabatan ya. Tanda jabatan itu dipasang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan di bawah di kantong. Nah, kalau yang ini adalah tanda jabatan pembantu pembina tingkat penggalang. Nah, karena ini warnanya perak, emang ini adalah pembantu pembina ataupun membantu pembina. Ya. Selain juga ada pembantu pembina, juga ada pembina. Ya. Ada emas, kalau yang emas itu buat pembina, kalau yang perak itu buat pembantu pembina. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi pemasangannya di sebelah kanan. Tapi satu saja kalau emang dia itu jabatannya pembantu pembina berarti pembantu pembina. Kalau dia itu pembina berarti pasang gitu ya. Oke. Yang terakhir itu pemasangan TKK ya.
Pemasangan TKK itu, nah di sebelah, nah karena emang saya punya satu doang, jadi contoh saja di sini. Nah pasangannya di sebelah tangan bagian kanan, jangan sampai di kiri ya. Kalau di kiri itu salah, di sebelah kanan. Nah, source-nya yang dipasang di sini ada 5 saat ya. Tapi karena saya punya cuma satu sebagai contoh, yaitu saya pasangnya adalah apa namanya cuma satu saja. Jadi di tangan kanan itu harus ada 5, dan juga kalau emang ada selempang di tangan itu ada 5, di selempang itu 5. Nah, kalau emang yang ada 10 TKK wajib. Kalau 10 TKK wajib itu yang harus dipasang ya itulah berarti yang harus dipasang ya bagaimana caranya 10 TKK wajib itu dipasang. Nah, jadi di tangan itu ada 5 yang harus dipasang yang wajib ya. Lalu yang di selempang juga harus ada 5 juga ya. Nah, jadi kayak gitu ya gitu ya. Jadi TKK itu ada 10 TKK wajib yang harus dimiliki kalau pengen menguji ya semua ini gitu ya, salah satunya. Itu 5 di tangan, 5 lagi di selempang. Kalau saya ini selempang saya tidak ada karena emang selempang saya itu nggak tahu di mana taruhnya ya. Jadi saya nggak taruh selempang, kalau taruh selempang nggak banyak lagi gitu ya. Jadi tidak apa-apa lah gitu. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Kalau emang suka tentang tata caranya, silakan. Ini emang tata caranya ya, sesuai dengan aturannya. Ya, kalau suka silakan like dan komen dan juga subscribe di channel saya, itu adalah M. Badri Channel. Semoga dengan video kali ini saya bisa membuat tutorial-tutorial yang lain yang bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Dan juga semoga video ini bisa bermanfaat untuk anggota gerakan pramuka yang masih ingin belajar dan juga masih belajar dalam mendalami ilmu-ilmu yang ada di pramuka. Oke, itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.